Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tak lupa teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa dikumpulkan bersama beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan. Kehidupan yang kita jalani tak selamanya indah. Terkadang ada senang maupun duka. Bahkan rasa kesedihan itu datang silih berganti. Rasa kebahagiaan pun demikian. Hal ini semakin memantapkan hati kita untuk menilai kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu. Tiap hari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sampai didengar oleh istri yang paling tertua, yaitu Ummu Salamah. Nabi berdoa di dalam doanya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati, yang bisa merubah hati kita dari senang ke sedih, sedih ke senang, bahagia maupun duka, dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lalu Nabi berdoa, sabbit qalbi ala din. Maka tetapkanlah hatiku ini ya Allah di atas agama-Mu. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau setiap hari membacakan doa ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seluruh hati manusia ada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bisa kita lakukan hanya menyampaikan kepada anak kita untuk sholat 5 waktu. Yang merubah hati anak kita bukanlah kita. Tugas kita adalah beramar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk belajar ilmu agama, untuk mengingatkan hadir di via Zoom ini. Itu hanya tugas kita. Adapun hak prerogatif Allah adalah urusan hati. Hati yang menggerakkan, ya. Hati kita digerakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Bukan karena keterpaksaan, tapi atas kesadaran dan atas
izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu. Terkadang iman bisa naik, iman bisa turun. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Terkadang iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik karena ketaatan kita. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk kita bisa bermudah-mudah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah petunjuk. Mintalah kepada Allah hidayah. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu turun karena disebabkan kemaksiatan. Siapa yang menggerakkan kemaksiatan? Diri kita. Ketika kebaikan ada pada diri kita, fahuwa minallah. Itu semua datang dari Allah. Menggerakkan hati. Tatkala kita melakukan dosa dan maksiat, bukan atas perintah Allah, tapi karena disebabkan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Karena disebabkan diri kalian sendiri. Karena disebabkan diri kita yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menyandarkan keburukan itu karena Allah. Tapi keburukan itu bisa dilakukan karena disebabkan diri kita yang melakukan keburukan, yang hati kita condong kepada kemaksiatan, dan tatkala hati kita condong kepada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fillah, yang kami muliakan Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita sadari bahwa kesenangan dan kesengsaraan di dunia, kebahagiaan dan kesedihan di dunia adalah ujian dari Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Apakah menjadi hamba yang bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar saat diberi cobaan? Ataukah sebaliknya? Karena dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya ujian. Negeri yang penuh dengan cobaan dan ujian. Maka ingatlah baik-baik di pertemuan kita kali ini, yang saat ini sedang bersedih, mungkin sampai depresi, mungkin sampai ada yang bunuh diri, na'udzubillah, ingin bunuh diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita. Jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Dan kesedihan itu adalah, cobaan itu adalah bukti bahwa Allah mencintai hamba-hambanya beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan manusia kami akan uji kepada kalian dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan. Allah uji kita dengan keburukan, kesempitan, kesusahan, kejelekan. Ya. Yang menurut kita jelek, menurut kita buruk. Mungkin hari ini Allah uji Ibu Dis, wifi-nya lagi bermasalah. Kan begitu ya Ibu Dis? Allah uji Pak Taufik sedang di Iya, Pak. Iya, Pak perjalanan. Ustadz. Iya, betul ya? Sudah benar ya, Bu? Sedang Pak, sedang diperbaiki. Orangnya Sedang udah datang sih, diperbaiki lagi. teknisinya. Ya, ujian bukan, Bu? Ujian, jadi Ujian. nggak bisa ngaji. Iya, susah jadinya. Ya, Iya, Pak Taufik yang sedang di perjalanan. Ya, pakai data, Pak. pakai data akhirnya kan cobaan itu, ujian, tapi tidak membuat kita pesimis ya untuk senantiasa belajar ilmu agama Iya, Pak ya. Ustadz. Dan yang saat ini kita rasakan berupa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita.
hubungan kita kepada sesama makhluk kok ada masalah, hubungan kepada silaturahim kita kepada keluarga kok ada masalah, ya. Di kantor kok ada masalah, di rumah, ya. Polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya terutama Jabodetabek ya sebenarnya. Bahkan di Cibinong juga sedang berpolusi juga lumayan. Ya, tertinggi juga, ya. Ini adalah bukti ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Bukan berarti kita menutup mata, ya sudahlah terima saja, ya. Bukan hanya itu, kita berikhtiar untuk memperbaiki, jangan bakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kita antisipasi dengan baik dengan arahan dari pemerintah, ya. Tapi ini kita harus yakini, saat ini kita sedang diuji masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini jelaskan dengan gamblang. Allah tidak akan membebani, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang saat ini kita rasakan, menurut Allah kita mampu. Yang saat ini Pak Yudi rasakan kepada anak Pak Yudi yang sedang sakit, yang harus dioperasi, yang harus dicek ini, cek sana, cek sini. Itu membuktikan bahwa Allah mencintai hamba-hambanya. Dengan dia bersabar, dengan dia menerima takdir, dan berusaha untuk mentaati perintah Allah di saat penuh dengan ujian dan cobaan. Kesedihan yang menghantui kita menjadi pelipur lara karena Allah mencintai hamba-hambanya. Nanti akan kita bahas ayat-ayat yang menjelaskan dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa ya Allah mencintai hambanya di balik kesedihan orang-orang yang beriman. Allah berikan kenikmatan juga. Allah uji bukan cuma sesuatu yang buruk, sesuatu yang berupa kenikmatan yang kita sukai. Kita mencintai harta. Ya, bukankah harta itu adalah ujian bagi kita? Cara memperolehnya kita dapatkan, tapi yang akan ditanya oleh Allah cara menyalurkannya bagaimana? Berapa banyak orang yang kaya raya, dia hambur-hamburkan untuk membeli kendaraan yang lebih dari satu. Kemubaziran yang luar biasa. Berapa banyak orang yang kaya raya, dia hambur-hamburkan uangnya untuk membeli tas yang harganya puluhan juta. Yang harganya ratusan juta. Berapa banyak orang yang kaya raya, yang menimbun hartanya di perumahan-perumahan, sampai perumahan itu sepi. Isinya apa? Rumah-rumah kosong diinvestasikan. Ya. Itu akan ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah fitnah bagi orang-orang kaya. Ya. Harta ditimbun, rumah sampai hancur, ya. Tanah di mana-mana dia miliki. Kendaraan luar biasa banyaknya, sudah diatur oleh pemerintah ada ganjil genap, dia beli mobil yang platnya ganjil, dia beli mobil yang platnya genap. Ya. Lalu dia tumpuk-tumpuk harta tersebut, ya. Mungkin dia sedekah hanya 1 juta rupiah, tapi yang mendapatkan income dia ratusan juta setiap bulan. Maka dia akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai hartanya ini untuk apa? Kenikmatan. Punya istri yang salehah. Bisa jadi menjadi ujian bagi dirinya. Punya istri kok soleha, Masya Allah soleha sekali. Ya. Tapi terkadang bisa menjadi ujian bagi dirinya. Cobaan bagi dirinya. Seberapa syukur, seberapa banyak bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki istri yang soleha, punya suami idaman, punya suami yang luar biasa. Lalu dia jadikan rumahnya baiti jannati, rumahku surgaku. Ya.
Apakah dia sudah bersyukur? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ya, makanya menjadi perhatian bagi kita. Lalu Allah katakan, wa ilaina turja'un. Dan itu akan dikembalikan untuk menguji kalian dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Ya. Ini seakan-akan Allah mengisyaratkan kehidupan dunia ini ada senang, ada duka, ada bahagia, ada sedih. Tenang saja kalian akan dikembalikan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Tatkala masa kontrak kita habis, tubuh kita tak berdaya, jasad dan ruh kita terpisah, saat itulah kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzan." Setiap manusia pasti pernah merasakan suka maupun duka. Bahagia, sedih, ya, semua manusia pernah merasakan itu. Baik si kaya dan si miskin. Baik dia berdarah biru maupun berdarah merah. Walakin ij'alul farha syukran wal hazna sabra. Akan tetapi jadikanlah bahagiamu itu dengan bersyukur kepada Allah. Dan dukamu, kesedihanmu dengan bersabar kepada Allah. Itu kata kunci bahwa Allah mencintai hambanya jika dia bersyukur dan bersabar. Ya. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 140 Allah berfirman wa tilkal ayyamu nudawiluha ayat 140 bainan nasi wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Bahwasanya ada masa kejayaan dan ada masa kehancuran. Kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Saat sedih, pelajaran apa yang dapat diambil? Agar kita semakin cinta kepada Tuhan kita, Allah. Saat senang, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Supaya Allah ingin memberi bukti kebenaran kepada orang-orang yang beriman. Dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada, orang-orang mati syahid. Orang-orang yang meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sekaliber Nabi Yakub, siapa yang tak kenal sih Nabi Yakub? Ya. Jadi Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak ada banyak dan diantaranya ada yang soleh adalah Yusuf. Nabi Yusuf. Ada dua orang anak Nabi Yakub yang soleh, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ya, ketika itu Yusuf digoda dan juga dijatuhkan, ya dicoba untuk disingkirkan oleh sahabat-sahabatnya atau saudara-saudara Yusuf. Ya. Maka Nabi Yusuf dibawa oleh para pelancong ke Mesir. Nabi Yakub mencari Yusuf anaknya. Sampai tidak ketemu tuh anak. Maka Nabi Yakub berkata di dalam surah Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Bagaimana dirasakan seorang ayah yang baik kepada anaknya dan berusaha untuk mencari anak yang hilang. Nggak ketemu dengan anaknya yang bernama Yusuf. Padahal Yusuf adalah anak kesayangannya Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Sampai dia mengadu saat dia bersedih, merintih dan menangisi kehilangan anak yang paling dia cintai bernama Yusuf. Maka dia mengadukan, berkeluh kesah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Bukan berkeluh kesah kepada tetangganya, kepada istrinya,
pada anaknya. Tapi yang pertama kali dia lakukan adalah berkeluh kesah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Sampai dalam suatu riwayat, Nabi Yakub sampai habis air matanya. Sehingga dia tidak bisa menangis kembali sampai dia buta di akhir hidup. Ini kesedihan yang mendalam dari seorang ayah kepada anaknya yang tercinta. Maka Allah pergilirkan antara sedih dan bahagia, senang maupun duka. Sekali bernabi saja dikasih kesedihan yang mendalam. Bagaimana dengan kita? Kita yang baru mungkin mendapatkan kesedihan yang tidak sebesar kesedihan Nabi Yakub, kita berkeluh kesah kepada sesama makhluk. Maka ini menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang mukmin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Nabi bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Dia akan memberikan cobaan di dunia. Ya, terus dikasih cobaan tuh. Ya, saya sering melihat status orang, ya, lagi ada musibah, ya, anaknya meninggal, ya, lalu dia perjalanan, ada bannya bocor dan lain sebagainya. Cobaan bertubi-tubi. Jangan sekali-kali menyalahkan hari. Jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Oh, ini hari sial ya. Hari ini sial sekali. Oh, hari ini hoki. Nggak ada dalam Islam konsep hari hoki dan hari sial. Yang ada semakin diuji, dikasih cobaan. Itulah yang diinginkan Allah untuk kebaikan hambanya. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Bagi siapa saja yang Allah menghendaki kejelekan kepadanya, keburukan kepadanya, dia akan mengakhirkan balasan atau dosa yang dia perbuat. Makanya jangan heran kok lihat orang kafir ya. Lihat Fir'aun, contohlah Fir'aun. Dikasih kenikmatan luar biasa, Nabi Musa diuji terus, ya dibunuh, baik laki-laki dibunuh, ya baik perempuan dibiarkan tanpa pandang bulu. Itu zaman Fir'aun. Ya. Bagaimana dengan zaman ini? Allah uji, lihat orang kafir. Ya. Kok yang kaya makin kaya ya Ustaz? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Kok enak sekali itu yang sudah bunuh orang disuruh divonis hukum mati, ya ternyata nggak jadi hukum mati. Ya. Ada aparat ya yang menyiksa, yang sempat viral, dianiaya ya warga sipil dari Aceh ya sampai dia mati dibuang di sungai. Ya, tapi tidak merasa bersalah aparat tersebut. Ya, beberapa berita yang viral pada beberapa waktu yang lalu, seorang pegawai yang membunuh majikannya, ya, dengan cara dicor, ya, di bagian rumah si korban. Coba bayangkan, ditangkap oleh polisi, ya, diadili, lalu ketika ditanya apakah menyesal, tidak menyesal, ya, malah senang dan lain sebagainya. Ini kan dosa-dosa yang ada di tengah masyarakat, di tengah manusia.
maka Allah akan mengakhirkan balasannya. Jangan pesimis dulu, ya. Jangan khawatir. Allah Maha Adil yang membunuh tanpa ada belas kasih sayang kepada korbannya. Sampai nanti tervonis hukum mati, ternyata tidak dihukum mati, maka ada pengadilan Allah Azza wa Jalla. Ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu waktunya. Atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan nanti pada hari kiamat. Nanti ada tanggal main di hari kiamat, di mana tidak ada riswah, nyogok-menyogok di pengadilan Allah. Nggak ada. Dispensasi nggak ada. Ya, masuk penjara nggak ada istilah masuk penjara. Yang melakukan dan terbukti bersalah diazab di api neraka. La haula wala quwata illa billah. Maka tanamkanlah pada diri kita kesedihan yang mendalam ini adalah bukti Allah mencintai hambanya jika ia bersabar. Lihat dalam hadis yang lain. Kita membicarakan pembahasan ini semua berdasarkan referensi Al-Quran dan Sunnah. Jika ada Bapak dan Ibu ingin bertanya, nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Dari Anas bin Malik juga dalam riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Wa man sakhidha falahus sakhtu. Nabi bersabda, sesungguhnya pahala besar akan mendapatkan balasan dan ujian yang berat. Berbanding lurus. Kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, ya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ikut ujian di sekolah, yang soalnya paling sulit biasanya pilihan ganda atau esai. Esai kan ya? Ya. Maka pilihan ganda tidak lebih banyak nilainya dibandingkan yang esai. Karena tingkat kesulitannya lebih besar. Maka ini berlaku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala berbanding lurus dengan ujian yang besar juga. Ya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai sesuai dengan tema kita kali ini. Jika Allah mencintai suatu kaum, mencintai hambanya, maka ibtalahum. Allah akan menimpakan ujian, kesedihan, gelisah, kegalauan, merana hidupnya. Allah uji. Bisa sabar tidak dengan kegelisahan ini? Bisa sabar tidak dengan cobaan yang dia hadapi? Kesedihan yang berlarut-larut. Jika dia bersabar, dia akan menyelesaikan kesedihan itu. Dan meyakini bahwa kesedihan itu akan mendatangkan kecintaan dia kepada Allah jika dia bersabar. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah. Dikasih nikmat, ujian. Dikasih cobaan, ujian juga. Yang tidak disukai, ujian juga. Yang disukai juga, ujian. Bisa sabar, bisa bersyukur, tidak. Ridho, tidak. Barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah. Ya mungkin itu takdirnya yang terbaik. Ketika anak Pak Yudi masuk rumah sakit, dioperasi, ya mungkin ini yang terbaik. Kita ikhtiar maksimal dulu. Ya. Ketika ada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, maka jernihkanlah hati kita.
Jangan sampai syaitan la'natullah alaih masuk ke dalam dada-dada kita, ke dalam hati-hati kita, sehingga kita mendapatkan kegelisahan yang terus-menerus. Kekhawatiran dapat mengakibatkan hati kita yang menjadi lemah, fisik kita yang akan tercampuri penyakit. Dan itu terbukti. Orang yang banyak gelisah, kekhawatiran yang mendalam, itu akan mendapatkan penyakit lambung, mendapatkan asam lambung yang tinggi karena banyak kekhawatiran. Dan syaitan la'natullah alaihi akan memasukkan sifat khawatir di dalam hati kita, sifat gelisah di dalam hati kita, galau, keletihan, sehingga di ujung cerita akan ada istilah, sudah capek hidup di dunia ini, maunya bunuh diri saja. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita berlindung pada Allah dari sifat-sifat tercela seperti itu. Wa man sakhita falahu sakht. Barang siapa yang tidak ridho. Kalau tadi barang siapa yang ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Ya, maka ia akan meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang enggak ridho, apa ciri-ciri orang enggak ridho dengan kehidupannya? Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Iri, dengki, hasad. Ya, enggak ridho dengan ketetapan Allah. Dia meratap. Pernah suatu ketika seorang wanita, seorang ibu meratapi anak yang telah meninggal dunia di zaman Nabi SAW. Apa yang dilakukan wanita tersebut? Meratap, teriak-teriak, merobek-robek pakaiannya, mencakar wajahnya. Ya. Lalu Nabi SAW isbiri, mengatakan sabarlah. Ya. Maka wanita tersebut karena dinaungi rasa sedih yang mendalam, dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Dia maki-maki Nabi SAW. Ya, setelah dia reda, dia tahu bahwa itu adalah Nabi SAW. Dia minta maaf, lalu Nabi SAW mengatakan, Innamas sabru inda sadamatil ulah. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada diri orang yang beriman ketika pada hentakan pertama, pada ujian pertama. Ketika mendapatkan berita seperti menyambar geledek, seperti duren jatuh ke kepala kita. Anak kita meninggal dunia tiba-tiba dapat kabar demikian. Ya, mendapatkan kabar yang tidak mengenakan sampai kita shock, depresi pada saat itu. Kaget bukan main. Saat itulah kesabaran pada diri orang yang beriman diuji di situ. Kalau dia bisa sabar saat itu pada hentakan pertama, maka saat setelahnya akan menjadi lebih mudah untuk dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi barang siapa yang enggak ridho dengan ketetapan Allah. Ya Allah, kenapa hidup saya kok sulit banget begini terus? Ya Allah, hidup saya kok jadi orang begini amat. Atau dia ketika dia kaya raya, dia berkeluh kesah, ya Allah, kok saya dapat uang banyak tapi kok nggak ada ininya, gitu ya. Nggak ada kebahagiaannya. Dia nggak ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Falahus sakharu. Maka Allah akan murka kepadanya. Allah akan membuat dirinya semakin sulit, semakin gelisah, semakin menjadi-jadi, semakin berputus asa dari rahmatnya. Faedah dari hadis yang tadi dijelaskan, ya, sebagaimana kata Luqman kepada anaknya,
Ya bunayya az-zahab wal fiddah yahtabirani bin nar wal mu'min yahtabiru bil bala. Wahai anakku, Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api. Ya, ditempa emas itu agar dibentuk sedemikian rupa sampai dia benar-benar menjadi emas murni. Perak pun demikian ditempa, ya, diuji keampuhannya dengan api. Sedangkan seorang mukmin juga diuji dengan ditimpakan musibah. Jadi jangan khawatir yang saat ini sedih, yang saat ini sedang berbahagia, jangan merasa aman karena kebahagiaan Anda adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda belajar bersyukur dari kebahagiaan tersebut ataukah Anda kufur nikmat dari kebahagiaan tersebut? Yang saat bersedih hati, siapa kita yang saat bersedih ketika kaum yang terdahulu yang dibinasakan Allah nampak lagi nih, LGBT, ya, lesbi, gay, biseksual, transgender, ya, muncul di tengah-tengah kita, ya, dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat. Ini kesedihan yang mendalam ini. Sedih dengarnya moral, ya, generasi Z ini, Gen Z ini rusak, hancur. Maka kita tangkal sedikit demi sedikit semampu kita sebagai seorang mukmin, ya, untuk mendakwahkan balighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah, ya, dakwahilah meskipun hanya satu ayat. Sampaikan, ya. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah beramar ma'ruf nahi munkar semampu kita. Kita mungkin punya jabatan di rumah hanya rumah tangga saja, ibu rumah tangga, hanya kepala rumah tangga, sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, yang jadi guru sampaikan kepada anak didiknya, hati-hati dengan bahaya LGBT, hati-hati dengan moral yang rusak. Ya, saat ini kita hidup di akhir zaman, penuh dengan cobaan dan musibah. Dan cobaan musibah semakin besar di akhir zaman, bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Ya. Akan tetapi, Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Para ulama menyebutkan bahwa seseorang dalam menghadapi musibah ada 4 keadaan. Kadang-kala kalau kita lagi bersedih, ya, terutama lagi bersedih, ada 4 keadaan yang bisa kita rasakan. Apakah di antaranya itu adalah kita? Yang pertama, keadaan pertama, saat kita sedih, jengkel, kecewa, akhirnya apa? Kita murka, marah, menampakkan rasa marah baik pada lisan, hati, atau anggota badan. Ya, kalau di sekolah dapat nilai jelek, wah marah kan begitu ya. Anak kita akan marah, orang tuanya apalagi tambah marah. Ya, ketika kerja dipotong gaji karena begini-begini, wah marah. Padahal nggak ada alasan yang syar'i. Ya, ketika kita sedang jalan-jalan, ban bocor, marah kita pasti, kecewa, ban bocor lagi. Nggak ada orang ketika ban bocor, alhamdulillah ban saya bocor, nggak demikian. Itu fitrahnya manusia. Ya, di tengah-tengah kemacetan seharusnya datang tepat waktu, karena macet jadi terlambat. Kadang kita jengkel. Kita melihat dan menghirup udara di Jakarta, polusi, kadang kita bikin emosi sendiri, marah-marah sendiri, dan lain sebagainya. Ya. Maka seseorang yang murka pada saat itu, jangan disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saat itulah dia harus menahan amarahnya. Saat itulah dia berusaha untuk menahan diri. Sabar. Karena orang yang murka dari takdir yang Allah tetapkan itu kan bagian dari takdir. Ya. Dari kena polusi sudah terjadi, itu bagian dari takdir.
Biarlah yang bagian pemerintah ataupun kita yang berusaha untuk menangani kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang itu masih terjadi polusi, bikin batuk dan lain sebagainya, ispa, jangan salahkan polusi. Jangan marah-marah. Karena marah pada saat itu menunjukkan bahwa kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Cukup kita katakan qadarullah wa ma syaa'. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terjadi tidak lain karena ulah manusia dan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saat itulah seorang mukmin dia berusaha untuk tidak mencela siapapun, ya. Dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Cobaan apa yang paling berat dalam hidup saya? Kalau nggak polusi udara. Ini kan napas ini gimana nih? Pemerintah, ya salahin pemerintah dan lain sebagainya. Mungkin pemerintah juga sudah berusaha, ya. Maka kita berusaha dari diri kita dulu. Jangan mencela, ya. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim dari Sahih Muslim nomor 6000 dari jalan Abu Hurairah. Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Jadi Allah berfirman melalui lisan Nabi SAW. Yu'dhini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru aqallabu laila wan nahar. Ya. Uqallibu laila wan nahar. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku disakiti oleh anak Adam. Coba bayangkan. Allah disakiti anak Adam. Allah disakiti kita. Manusia. Dia mencela waktu. Hati-hati dengan celaan kepada makhluk Allah. Ya. Ini gara-gara hari ini saya nggak dapat ya hadiah. Gara-gara hari ini ya, gara-gara kemarin ya saya tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon legislatif ya. Gara-gara kemarin, gara-gara si ini, gara-gara si itu. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu padahal aku adalah pengatur waktu. Coba bayangkan. Gara-gara hujan nih, ya. Pernahkah kita seperti itu? Ya, gara-gara sering hujan, banjir. Hujannya disalahkan. Ya, gara-gara cuacanya begini nih pada sakit. Jangan salahkan cuaca. Kitanya yang kurang beradaptasi. Sudah tahu cuacanya lagi musim panas, minumnya es. Di tengah hari bolong, di tengah teriknya matahari. Ya. Sudah jelas-jelas berdebu, diharuskan menggunakan masker, ya kita tidak menggunakan masker. Kitanya berarti yang tidak beradaptasi dengan baik. Jangan salahkan dan jangan mencela makhluk-makhluk Allah. Angin adalah makhluk Allah. Kemarau berkepanjangan makhluk Allah. Ya. Hujan makhluk Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi ketika Abu Bakar, Umar, ya masa-masa paceklik? Apakah mereka menghina cuaca yang begitu panas? Mencela cuaca yang begitu panas? Tentu tidak, Bapak dan Ibu. Mereka bahkan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Tidak mencela. Bahkan Nabi SAW ketika makan saja, ya Nabi pernah tidak suka dengan makanan tersebut. Nabi tidak mengatakan saya nggak suka makanan. Ya, cukup dia tidak makan dengan makanan tersebut. Cukup beliau tidak makan dengan makanan tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak suka. Ya, ini menunjukkan bahwa jangan mencela. Ya, ya subdahr. Anak Adam ini kebanyakan mencela waktu. Wah, ini hari sial ya. Kemarin kan
bulan Suro, nanti ada tanggal sial dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sikap yang pertama nih yang nggak disukai Allah Azza wa Jalla. Lagi mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia harusnya menahan diri. Ya, menahan diri. Jangan marah-marah, ya, jangan teriak-teriak seperti orang kafir ya. Saya pernah melihat ya video orang kafir meninggal ya, lalu dikremasi ya, keluarganya teriak-teriak, nangis-nangis, loncat-loncatan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ini bukan cerminan orang Islam. Menangis boleh, tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man laqamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi. Lagi sedih, wah pipi ditampar. Ya, tembok dipukul-pukul. Salah apa itu tembok? Kasihan sekali itu tembok rumahnya. Ya. Maka perhatikan di sini yang nggak boleh adalah menampar pipi wajah. Merobek saku, merobek baju, robek-robek. Wah, marah dia, teriak-teriak. Tantrum untuk lansia, tantrum untuk orang dewasa. Ya, cukuplah tantrum itu untuk anak kecil saja. Anak kecil itu belum sampai akalnya. Ya, yang belum balik. Ya. Dan melakukan amalan-amalan jahiliyah. Ya, tampar, dia pukul, dia jedotin ke kepala, ke tembok. Ya, ada yang ingin bunuh diri gara-gara apa? Kesedihan yang mendalam. Ya, depresi. Nah, ini teruntuk kepada saudara-saudara kita yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ya, jangan bersedih ketika Anda kalah. Belajarlah untuk legowo ketika ya kita mendapatkan kesedihan. Dan yakinlah itu adalah takdir yang terbaik dari Allah. Selain kita ikhtiar usaha secara maksimal ya. Jangan sampai karena kita tahu pengalaman 5 tahun yang lalu musim pileg dan pilpres ya, ada yang kalah ya, lalu tidak terima dengan kekalahannya, lalu dia depresi ya, bahkan menjadi calon-calon ODGJ. Na'udzubillah. Ya, rumah sakit jiwa ramai setiap 5 tahun sekali. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Dia tidak merasa bahwa ujian itu adalah bukti Allah mencintai hambanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keadaan kedua, saat dia sedang merasa sedih dengan kesedihan yang mendalam. Apa yang harus dia lakukan sebagaimana para sahabat lakukan adalah bersabar. Bersabar itu menahan diri ya, dari perbuatan-perbuatan tercela pada saat itu. Menangis tercela bukan? Tidak. Ketika anaknya Nabi SAW yang namanya Abdullah, namanya Ibrahim, meninggal dunia, Nabi sedihnya mendalam. Nangis. Apa enggak sampai meratap, ya teriak-teriak. Enggak demikian. Nangis boleh. Silakan. Nangis yang baik di atas perintah Allah Azza wa Jalla, di atas sunnah Nabi SAW, seperti nangisnya Nabi SAW. Ketika ada sesuatu yang ya tidak disukai Nabi, ya namanya manusia kan begitu. Ya, wafatnya seseorang, ya pastilah sedih. Anak yang paling dia cintai Nabi SAW, anak laki-laki lagi. Karena tidak ada anak laki-laki yang hidup ya dari anak Nabi SAW kecuali wanita. Dengan menahan diri terhadap musibah yang dia hadapi, keadaan inilah dia merasa benci dengan musibah dan tidak pula menyukai kejadian seperti itu. Ya,
Nah, ini yang nggak boleh. Kalau yang boleh adalah ketika dia bersabar dan dia mentaati perintah Allah saat dia mendapatkan cobaan. Kalau dia cuman sabar saja, ya, lalu dia benci dengan musibah tersebut, ya, tidak terima dengan musibah tersebut, ya, dia menolak takdir tersebut, maka itu tercela. Maka harus kita bedakan. Sabar tapi menggerutu dalam hatinya, itu namanya bukan sabar. Ya, sabar tapi mukul-mukul anggota badannya, namanya bukan sabar. Ya, sabar tapi kok ya melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Ya, pelampiasannya adalah kemaksiatan. Orang lagi sedih, ya, dapat apa namanya layoff misalkan, ya, di PHK massal, dia depresi, dia datang, ya, kalau nggak masalah, ya, khamr, pelampiasan kepada khamr, minum-minuman keras, innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amal syaitan fajtanibuhu. Allah katakan, khamr, maisir, ya, judi, ya, minum-minuman keras, wanita, ya, dan yang semisalnya, ya, itu adalah jaring-jaring syaitan. Maka terkadang itu menjadi satu kesatuan kan. Ketika pelampiasan dari kesedihan yang mendalam itu dia datang ke mana? Ke tempat maksiat. Dia minum apa? Minum minuman keras. Diiringi apa? Main judi. Dan ditemani oleh apa? Para wanita. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Terkadang menjadi satu kesatuan antara minuman keras, perjudian, ya, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati, ini keadaan kedua, ya. Sabar tapi setengah-setengah. Yang ketiga, ridho terhadap musibah. Ya. Seseorang yang merasa lapang hatinya dengan musibah yang menimpanya. Mungkin pernah mendengar, ya. Di Amerika ada keluarga muslim, ya, yang anaknya dibunuh secara random. Karena di sana di Amerika, ya, mereka melegalkan senjata tajam untuk diperjualbelikan. Di beberapa daerah, ya. Daerah, ya, dibolehkan. Maka terbunuhlah anak tersebut tanpa dosa. Nggak salah apa-apa dibunuh. Ya, ditangkaplah tersangkanya. Lalu diadili di pengadilan. Saat itu bapak korban yang beragama muslim melihat tersangka tersebut bukan dengan tatapan kecewa. Kecewa wajar, kecewa. Tatapan ingin, ya, kisos dan lain sebagainya. Ya, tapi apa yang dilakukan bapak korban tersebut? Dia tahu itu adalah musibah yang harus dia ridhoi. Berat rasanya. Anak yang dia rawat dari lahir sampai dewasa, nyawanya melayang oleh seorang tersangka yang mungkin nggak sengaja atau mungkin secara random. Kita nggak tahu motifnya apa. Bukan masalah dendam dan tidak kenal dengan korban, antara tersangka dengan korban. Ya, terbunuh nyawanya saat dia bekerja. Ya, orang yang kerja, ya, dia berjihad untuk menafkahi keluarganya di saat dalam ketaatan kepada Allah, maka dia mati syahid. Ya. Apa yang dilakukan bapak korban? Memeluknya dan memaafkan. Coba bayangkan, ya, betapa ridhonya bapak-bapak tersebut, ya, hamba tersebut terhadap musibah, melapangkan hatinya dengan musibah yang menimpanya. Dia betul-betul ridho dan seakan-akan dia tidak mendapatkan musibah. Ya sudah, itu terbaik, berarti anaknya mati syahid demikian. Itu yang terbaik menurut Allah. Maka hukum sabar adalah wajib dan ridho dianjurkan. Ya.
ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Berat. Tapi ini tingkatan yang tertinggi. Ya, tingkatan yang ketiga ini tingkatan tertinggi. Seorang mukmin ridho dengan ketetapan Allah. Oh, saya terima, saya terima. Punya anak demikian saya terima. Saya terima punya suami yang apa adanya. Saya terima punya istri yang apa adanya. Saya terima wifi mati hari ini. Beli kuota dulu gitu kan ya. Saya terima ridho. Ya sudah jalani saja. Ya. Nggak perlu menggerutu. Wah, ini gimana sih? Wifi lagi mau ngaji begini dan lain sebagainya. Cukup. Hilangkan rasa seperti demikian. Ya. Ini keadaan ketiga. Keadaan keempatnya keadaan yang paling tinggi. Ya. Keadaan yang paling tinggi ketika kesedihan hinggap di dalam hati-hati kita. Karena mungkin mendapatkan cobaan yang terlalu berat ya menurut kita. Ya. Atau bahkan rasanya waduh luar biasa. Beban yang kita yang kita dapatkan itu luar biasa berat. Ya. Apa keadaan keempat ini? Sikap kita. Ya. Sikap kita dalam keadaan keempat adalah ketika mendapatkan kesedihan bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa. Ini yang berat ini. Ini keadaan keempat sesuai dengan tema kita kali ini. Ya, ada rasa cinta Allah di balik kesedihan kita. Ketika Allah menguji kita, kita tahu ujian itu adalah bukti Allah cinta kepada kita. Saat itulah kita bersyukur, ya Allah. Ini bukti bahwa Allah masih sayang sama saya. Ya. Ketika dia jatuh miskin, ya, dia bersyukur kepada Allah bukan karena kemiskinannya, karena ujiannya. Ya, karena ujiannya. Ya. Mohon maaf Ibu Dis, bisa dimatikan dulu mic-nya. Oh iya, maaf. Maaf Pak. Iya Ibu. Baik. Terima kasih. Ya. Dan keadaan keempat ini rasanya sulit ya. Bisa dibilang berat. Ini tingkatan paling berat. Ridho dengan ketetapan Allah aja itu udah berat. Apalagi bersyukur ketika dapat musibah. Kok bisa? Harusnya kan kalau ketika mendapatkan cobaan, sedih, kitanya harus banyak sabar kan demikian. Namun tingkatan keempat ini adalah ketika kita sedih karena cobaan yang menimpa kita terlalu berat menurut kita. Harusnya kita bersyukur. Karena kita tahu Allah menguji hambanya, bukti Allah cinta kepada hambanya. Ya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sih yang cobaan apa sih yang paling berat? Kepada siapa cobaan itu yang paling berat? Ya. Kata Nabi SAW, al-anbiya summa al-amsal summa al-amsal. Para nabi yang paling berat cobaannya. Ya. Ada yang dibunuh, nabinya Bani Israel ada yang dibunuh. Ya. Ada yang dihina, ada yang macam-macam. Nabi SAW dilempari kotoran unta, ya dilempari batu, ya sampai berdarah-darah. Ya, dan banyak sekali, ya divonis gila dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi apakah Nabi menggerutu? Enggak. Nabi bersyukur karena saat itulah Allah semakin cinta kepada hambanya saat cobaan itu menimpa kita. Dari riwayat, dalilnya adalah riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW ketika melihat dan mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai. Yang dia sukai. Yang pertama yang dia sukai. Ya, Nabi paling suka itu ya mendengarkan bacaan sahabatnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'an sahabatnya. Ya, beliau paling suka. Ya. Ketika beliau menyukai dan mendapatkan kenikmatan dari Allah, beliau mengucapkan alhamdulillah
alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Lalu Aisyah mengatakan, lalu ketika beliau mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, ya, Nabi tidak suka kepada orang-orang munafik. Nabi tidak suka kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak suka dengan kesyirikan mereka. Ya. Ya. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji milik Allah. Coba bayangkan. Nabi tetap bersyukur. Lagi diuji oleh Allah. Ya, dilempari kotoran unta. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas setiap keadaan. Keadaan yang baik, keadaan yang buruk. Bersyukur saja kepada Allah. Ya, keadaan baik juga kan bisa jadi cobaan. Keadaan buruk juga bisa jadi cobaan. Dan cobaan yang semakin besar membuktikan bahwa berbanding lurus dengan kecintaan Allah kepada hambanya jika dia bersabar dan bersyukur. Ya. Dari riwayat yang lain juga Allah katakan, Nabi katakan. Dari riwayat Abu Hurairah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyaya." Tidaklah seorang mukmin merasakan rasa capek. Ya. Orang kerja capek gitu ya. Orang berumah tangga capek ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin istri. Di kantor dia capek, di rumah dia capek. Dia jalan-jalan pun capek. Dia rehla jalan-jalan. Ya. Yang saat ini sedang kondangan gitu ya. Kadang-kala ada rasa capek kan demikian. Ya. Terkadang ingin mendapatkan sebuah kenikmatan butuh rasa capek. Tidaklah seorang mukmin merasakan rasa capek, letih, rasa sakit yang terus-menerus. Disakiti orang tiap hari, ya, digibahi orang tiap hari. Ya. Padahal kalau kita introspeksi diri, kita nggak salah. Kita introspeksi diri, oh nggak ada yang salah dengan kita. Tapi apa yang kita lakukan dianggap salah terus oleh orang lain. Ya. Rasa sakit hati yang terus-menerus. Kekhawatiran yang melanda dirinya. Atau istilah gegana ya, gelisah galau merana. Rasa sedih. Rasa sedih yang kita rasakan. Ya. Tiap hari kita merasakan rasa sedih. Ya. Rasa bahaya. Nggak ada rasa aman. Ya. Khawatir sana, khawatir sini. Ya, dia parkir motor, khawatir motornya hilang. Dia parkir mobil, dia khawatir mobilnya hilang. Ya. Ketika dia keluar rumah, dia khawatir. Ya. Ada bahaya yang akan menimpanya. Ya. Dan rasa kesusahan menimpa seorang muslim. Ya, kesusahan dalam kehidupannya, dalam masalah finansial, dalam masalah hubungan suami istri, dalam masalah hubungan keluarga, dalam masalah semua permasalahan. Rasanya susah ya. Sulit ya hidup itu. Sempit rasanya hidup. Ingat baik-baik untuk kita, teruntuk untuk saya pribadi dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan sampai duri yang menusuknya. Ada duri mungkin lagi makan ikan nyangkut ya. Durinya tertusuk ya menusuk gusi ya.
atau menusuk lidah kita, atau kita lagi jalan tertusuk duri, paku dan lain sebagainya. Sampai duri yang menusuknya. Maksudnya apa? Ya, kejelekan sekecil apapun atau sebesar apapun yang kita tidak sukai. Kaffarallah illa kaffarallahu biha min khataya. Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Dengan dia bersabar. Dan dengan dia meyakini. Itu semua bukti bahwa Allah menyayanginya. Kalau kita tidak mengimani musibah tersebut adalah bukti bahwa Allah mencintai seorang hamba, lalu buat apa Allah memberikan ujian kepada para nabi dan para rasul? Para nabi dan para rasul itu diuji dengan yang paling berat. Ya. Nabi Yunus sampai dimakan ikan. Karena apa? Ujian yang dia rasakan, yang beliau rasakan kepada kaumnya disuruh beriman. Wah, susah, gak beriman-beriman. Akhirnya kabur tuh Nabi Yunus. Capek. Itu manusiawi. Karena begitu besar ujiannya kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya diuji dan kesedihan itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kesedihan itu bukti bahwa Allah mencintai hambanya dan menjadi hikmah di balik itu. Nabi Nuh, lihat Nabi Nuh. Dakwah 950 tahun lebih, kurang lebih 900-an. Dalam kitab Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, bahkan di situ dijelaskan bahwa setiap 20 tahun sekali satu yang beriman. Ya, didakwahi sampai 20 tahun cuma satu yang beriman, coba bayangkan. Ya, coba bayangkan demikian. Sampai 900 tahun. Ya. Ini dalam sebuah riwayat. Ya. Gak banyak, muridnya gak banyak. Ya, pengikutnya gak banyak. Sampai istrinya Allah uji, kafir itu istrinya. Nabi Nuh. Anaknya yang bernama Kan'an juga kafir, gak mau. Ya. Istrinya Nabi Nuh yang istilahnya paling dekat dengan Nuh. Satu bantal, satu ranjang. Tapi dia tidak beriman kepada Nuh alaihissalam. Sama seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Pasti sedihnya luar biasa. Punya istri yang kafir. Ya. Melahirkan anak-anak yang 3 yang soleh dan 1 yang tidak soleh. Ya. Yang menjadi cikal bakal makhluk manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Anaknya Nabi Nuh yang beriman, Sam bin Nuh, Yafith bin Nuh, dan Ham bin Nuh. Menjadi cikal bakal manusia ya di zaman ini. Bapak dan Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya kita jelaskan kepada orang-orang yang beriman. Hiburan kita adalah cobaan. Ya. Hiburan bagi yang mendapatkan cobaan adalah cinta kepada Allah. Allah yang mencintai hamba-hambanya yang beriman. Maka dari itu ada beberapa nasihat dari Al-Quran dan Sunnah serta perkataan para ulama agar kita bisa menghibur diri kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah, yang saat ini sedang bersedih. Apa yang pertama nasihat yang dijabarkan oleh Nabi SAW? Ya, Nabi bersabda, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bih. Musibah yang menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Musibah terasa ringan dengan mengingat penderitaan yang dialami orang-orang soleh, para nabi dan para rasul. Kalau kita rasanya paling berat ya cobaan kita. Tenang saja Bapak Ibu, masih ada yang paling berat.
dibandingkan cobaan musibah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah musibah Nabi SAW, cobaan Nabi SAW. Berat cobaan Nabi. Kalau kita baca literasi sirah Nabawi, pertentangan dengan suku Quraisy, dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dikelilingi oleh Persia, bangsa Persia dan Bizantium Romawi, Rum. Ya, luar biasa cobaan tersebut. Ya. Dalam riwayat, dalam lafaz yang lain, man 'azamat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuhu. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku. Ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Jadi ini cara kita, ya, yang lagi kena musibah, kondisinya kesedihan yang berlarut-larut, ya, tenang saja, masih ada cobaan yang lebih berat ya dibandingkan kita. Lalu nasihat dari Nabi SAW, nasihat dari Nabi SAW adalah semakin kuat iman, ya akan semakin terus diuji. Jadi kita harus memahami sunnatullahnya dari hadis ini. Semakin kita beriman, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sedang belajar nih. Nanti akan semakin berat cobaannya. Ya. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Malah sebaliknya, bukti Allah mencintai dan menyayangi kita, Allah menguji kita. Tandanya kita sudah naik kelas. Lihat, Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Tadi telah dijelaskan. Al-anbiya thummal amsal fal amsal. Para nabi dong, yang ujiannya paling berat itu para nabi. Ya, pahalanya banyak. Dan pasti dicintai Allah. Makanya ujiannya berat. Ya. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Dan seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Agamanya cetek, ya ujiannya segitu. Pahalanya cuma segitu. Jangan iri kok mereka ujiannya cuma sedikit ya Ustaz. Saya kok ujiannya banyak ya. Semenjak hijrah ujian saja banyak. Ya. Karena Allah telah menjelaskan dalam Nabi telah menjelaskan dalam hadisnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Ketika agamanya begitu kuat kokoh, sholatnya rajin, rukun iman, rukun Islam, belajar agamanya luar biasa, maka semakin berat pula ujiannya. Kan semakin berat ujian. Cobaannya semakin berat. Nggak ada istilah semakin dekat dengan agama, imannya semakin kuat, ya cobaannya semakin sedikit. Ya, itu bukan konsep seorang muslim. Konsep seorang muslim, ya, semakin kita beriman, semakin banyak cobaannya. Kalau begitu nggak usah banyak-banyak beriman, Ustaz. Nggak usah begitu kuat belajar agamanya. Nanti terlalu berat cobaannya. Tentu tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Karena keimanan yang kokoh, agama yang kokoh, membuat diri kita terasa ringan menghadapi cobaan-cobaan yang ada di sekitar kita. Meskipun cobaan tersebut menurut orang lain berat, menurut kita akan semakin ringan. Ya, akan semakin ringan. Tapi cobaan itu akan terus ada. Lalu Nabi mengatakan wa in kana fi dinihi riqqatun, ya, ubtuliya ala hasabi dinihi. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ya. Fama yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah.
Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan. Nah, ini perhatikan, akan senantiasa akan dikasih cobaan, cobaan, cobaan. Hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ya, maksudnya apa? Mustahil manusia tidak ada dosanya. Ya, tiap hari manusia itu khilaf. Jadi, ketika manusia sudah tidak ada dosanya, ketika dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka sudah nggak ada ujian. Ya, kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, maka ujiannya semakin berat nanti di akhirat. Ya, ini konsep memahami kesedihan, cobaan, musibah kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin beriman, semakin banyak cobaannya. Dan bagi orang yang beriman, cobaan itu seperti makanan hari-hari. Ya. Lagi diuji oleh Allah, ya mungkin itu cobaan saya. Dia sudah legowo ya, sudah siap. Nah, ini ciri orang-orang beriman. Ya. Ada sesuatu yang tidak terduga pada diri kita yang menimpa kita. Lalu kita katakan qadarullah wa masyafa'al. Oh, berarti ini ujian buat saya nih dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Ya. Lalu berikutnya nasihat yang dijabarkan oleh Allah adalah di balik musibah pasti ada jalan keluar. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Dalam surah Al-Insyirah atau yang kita sebutnya Alam Nashrah ya. Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Dan masih banyak sebenarnya yang akan saya bahas ya karena waktunya terbatas. Kita mungkin membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Ya. Baik. Jika ada pertanyaan dipersilakan.